Ya, hari ini kita akan membahas satu judul yang mungkin unik ya. Satu judul yang lumayan berat ya. Bukan berat sih, lebih ke kontroversi sebenarnya. Ya, salah satu eh, salah satu filsuf terkemuka pernah berkata demikian. Kejahatan adalah di mana tidak ada kebaikan. Jadi kejahatan adalah di mana tidak ada kebaikan. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa ada kejahatan? Ya karena kebaikan tidak eksis. Kenapa ada kejahatan? Karena kebaikan tidak mencegahnya, gitu kan. Jadi kalau ada satu orang yang bilang, kenapa ada perampokan? Karena kebaikan di dalam diri orang itu tidak mencegah dia melakukan kejahatan, gitu ya. Jadi kenapa orang bisa mencuri? Karena hati nuraninya gagal untuk mencegah dia mencuri, gitu kan. Jadi itulah kenapa kejahatan itu bisa ada, gitu ya. Kenapa kejahatan bisa ada? Karena kebaikan tidak eksis. Karena kebaikan tidak mencegah ia melakukan kejahatan. Tetapi ketika saya membaca buku dan ketika saya juga membaca Alkitab, saya melihat bahwa ternyata hal baik ikut andil dalam kejahatan. Bagaimana bisa dua hal yang bertolak belakang, kejahatan dan kebaikan, atau hal jahat dan hal baik, yang bertolak belakang ini, yang bertentangan ini, ternyata bisa berpadu dan menghasilkan kejahatan. Bagaimana bisa satu hal yang baik menjadi outputnya kejahatan? Nah, kita melihat dulu ya, dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan begini, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi pencuri itu mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, iblis mencuri, membunuh dan membinasakan. Ya, iblis mencuri sukacita kita, iblis mencuri damai sejahtera kita, iblis mencuri eh, apa namanya? Semangat kita untuk kepada Tuhan, gitu ya. Iblis membunuh jiwa kita, membunuh harapan kita ya. Terus habis gitu pada akhirnya membinasakan, gitu ya, membinasakan kita ya. Ini adalah khotbah-khotbah yang sering sekali kita dengar tentang iblis. Tapi tahukah saudara bahwa iblis itu punya satu sistem yang baik? Ya, kita baca ayatnya di Matius 12 ayat 26. Dikatakan begini, demikianlah juga kalau iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimana kerajaannya dapat bertahan? Jadi gini, bersatu atau persatuan itu kan hal yang baik, ya, hal yang baik. Dan ternyata hal yang baik ini outputnya kejahatan gitu. Iblis pun bersatu, teman-teman. Iblis pun bersatu, ia tidak terbagi-bagi dan ia tidak melawan dirinya sendiri. Ia tidak melawan eh, kerajaannya sendiri gitu. Jadi ia bersatu supaya kerajaannya dapat bertahan. Hal yang baik ini menghasilkan kejahatan, gitu ya. Jadi untuk melakukan kejahatan, mencuri, membunuh, dan membinasakan, diperlukan satu sistem yang baik. Jadi kalau misalnya perkataan bahwa kejahatan itu timbul karena tidak ada kebaikan, atau karena kebaikan itu tidak eksis,
atau karena kebaikan itu tidak mencegah kejahatan, ini tidak tepat ya. Karena satu sistem yang baik ternyata outputnya bisa kejahatan. Nah, saya mau kasih tahu begini bahwa eh, ya sesuai judulnya, hal baik yang bisa kita tiru dari iblis ya. Iblis itu bersatu. Ia tidak melawan dirinya sendiri. Ia tunduk pada satu otoritas di atasnya. Ya, dengan demikian ia tidak terbagi-bagi. Dengan demikian kerajaannya dapat bertahan. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya? Apakah kita mau terpecah-pecah? Kalau musuh kita saja bersatu, punya satu sistem yang sistematis, punya satu sistem yang terstruktur dengan baik, yaitu persatuan, dan kerajaannya dapat bertahan, tidak terbagi-bagi. Ini kan satu sistem yang dibangun dengan keteraturan. Kalau iblis saja mengerti sistem yang teratur, masa kan kita orang percaya ini urakan, nggak disiplin. Tentu kita malu sama lawan kita. Kita malu sama pribadi yang kita anggap jahat, tetapi punya sisi baik. Bukan sisi baik, sorry. Hal baik. Sistem yang baik. Mereka tuh punya sistem yang baik. Tetapi sistem yang tidak baik, tetapi sistem yang baik memang outputnya tidak baik. Ya kita mesti jadi orang percaya kalau masih terpecah-pecah. Ya, kalau misalnya kita cuman lagi di dalam gereja, dalam struktur gereja kita cuman ada cekcok sedikit, ngambek keluar, kita malu sama lawan kita. Lawan kita itu bersatu ya, punya sistem yang baik, walaupun outputnya tidak baik. Dan ini yang wajib kita uh, pelajari ya, bahwa sebenarnya gini, kalau dalam prinsip berperang, kita tahu ya bahwa kita ini sedang berperang melawan iblis. Paulus katakan apa? Lawan kita adalah roh-roh di udara, ya, roh-roh di udara, penguasa-penguasa, pemerintah-pemerintah, ya itulah lawan kita gitu. Kalau kita sudah tahu lah kekuatan lawan kita seperti apa, seharusnya kita bisa mengatasi lawan kita itu. Ya, kalau kita sudah tahu kekuatan lawan kita, berarti seharusnya kita udah prepare buat mengalahkan mereka. Nah, masalahnya kita udah tahu lawan kita itu punya sistem yang baik, dan kalau kita masih tidak punya sistem yang baik, bagaimana mungkin kita yakin mengalahkan mereka kalau kita sendiri sistemnya tidak baik? Kalau kita sendiri masih tidak disiplin dalam doa, dalam baca Alkitab, dalam puasa, dalam bersyukur, dalam pujian, penyembahan, dalam organisasi gereja, dalam hubungan kita dengan sesama, kalau kita sudah tahu lawan kita punya sistem yang baik, seharusnya kita berbenah diri. Karena orang yang sedang berperang, ketika kita sudah tahu kekuatan lawan kita seperti apa, dan kita tidak berbenah, hanya sekedar tahu, tapi tidak berbenah, tidak menyiapkan diri, dan kita masih berharap menang, itu konyol. Maka kita harus bersatu. Kita harus punya sistem yang baik. Kiranya video ini bisa memberkati kita. Kiranya juga video ini bisa
membuat kita semakin bersatu gitu ya. Kita punya sistem yang teratur, dan satu kerinduan saya adalah di mana kita di dalam organisasi gereja, di dalam hubungan kita dengan sesama, itu harus baik, harus teratur, sistematis ya, apalagi organisasi harus bersatu. Karena dengan persatuanlah kita bisa bertahan. Kalau ada masalah dalam komunitas, mari tetap utamakan kesatuan, karena hanya dengan kesatuanlah kita kita bisa mengalahkan lawan yang bersatu. Kalau lawan kita saja punya sistem yang baik dan mereka bersatu, sedangkan kita cuma sendiri dan kita masih berharap kita menang, kita konyol ya, kita konyol. Ya, itu saja, Tuhan memberkati.